Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya koder sejak dimulainya BPJS, jadi tahun 2014. Jadi ketika launching BPJS pertama di bulan September, Rumah Sakit Aisyah bekerja sama di bulan Desember. Jadi cuma selisih 3 bulan. Dan sedikit saya mau cerita, memang banyak sekali perkembangan di bagian coding, atau kalau kita menggunakan ICD-10 dan ICD-9 itu banyak sekali perkembangannya. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Dr. Agus, misalnya ketika kita biasa pakai gastritis, terus misalnya gastritis harus diendoskopi, digantilah dispepsia karena lebih banyak. Dan sekarang dispepsia diturunkan menjadi 1.700.000 kalau nggak salah di tipe C. Kolik abdomen cuma 1.200.000. Kami memang pernah juga mengalami seperti itu, dokter. Saya berusaha memindahkan diagnosa tersebut. Kita pakai GERD. Oleh verifikator dikembalikan lagi, harus ada endoskopi. Lalu saya jawab, endoskopi itu harus ada gejala alarm. Jadi saya menggunakan regulasinya PMK nomor 514, dokter. Tahun 2015, di situ dijelaskan secara lengkap. Lalu kita referensikan itu, kita bikin PPK internal di rumah sakit, kita ajukan sampai sekarang di ACC. Artinya dispepsia kita tinggalkan, gastritis kita tinggalkan, karena kami tidak punya endoskopi. Jadi salah satu caranya diganti menjadi GERD. Nanti saya jelaskan, saya sempat tadi sudah ngambil untuk referensinya. Yang pertama, persiapan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro menghadapi pembaruan tarif JKN pasca pandemi. Saya tambahin pasca pandemi, karena ketika pandemi kemarin JKN turun drastis. Hampir semua pasien juga turun untuk JKN, tapi yang naik COVID. Di situ ketika COVID naik, pendapatan kita juga naik. Jadi sampai kita tuh males mau ngerjain JKN. Karena biasanya kita cuman berkutat di angka paling tinggi 25 juta lah. Kalau misalnya ada appendicitis, laparotomi plus sepsis, paling tinggi dapat 25 juta. Dengan COVID 10 hari aja sudah 75 juta. Maka dari itu dengan dengan pembaruan tarif JKN dan ICD-10 modifikasi, saya mulai dari yang awal dulu nih. Jadi kita mau merefresh dan mengupgrade. Jadi sebagai coder, kita tidak hanya sekedar mengcoding. Di tempat kami kita menganalisa juga. Pengalaman saya kalau di Rumah Sakit Aisyah, kita mengcoding itu kita bawa berkas rekam medisnya, kita bawa. Sedangkan pengalaman saya ketika di Gresik, susah sekali mau meminta rekam medisnya. Jadi yang ada sudah dalam bentuk resume yang sudah difotokopi. Jadi kita susah menganalisa. Fokus kita sebagai coder, kita kepo kalau severity level 1. Kita menginput tapi severity cuma level 1. Jangan-jangan ada yang tercecer. Karena DPJP itu kan banyak sekali, apalagi DPJP yang banyak sekali pasiennya. Kadang hanya sekedarnya lah kita tulis. Jadi yang pertama analisa. Analisa itu ada 2, analisa berkas dan analisa kode. Nanti saya contohkan analisa berkas dan analisa kode. Karena ada beberapa kode yang mungkin teman-teman coder itu kadang kelupaan. Teman-teman coder itu hanya menggunakan volume 1 ICD-10, volume 1 dan volume 3. Volume 2-nya nggak pernah dibaca. Padahal PMK itu semuanya memakai volume 2. PMK mulai dari tahun 2014 sampai 2021 yang kemarin, yang nomor 26, semuanya pakai volume 2 yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi rule MB1 sampai rule MB4 itu sebenarnya di volume 2. Dan lucunya hanya rule MB1 sampai MB4 yang dipakai. Padahal untuk perinatal itu ada rule P1 sampai rule P4. Contohnya kemarin yang terakhir sosialisasi tentang Indonesia modifikasi yang terakhir, yang tentang perinatal. Bapak mengikuti nggih? Dia mencontohkan asfiksia pada bayi. Terus yang kedua apa? Kok cuma asfiksia tok?
kesannya asfiksia itu hanya asfiksia yang jadi primer. Padahal di tempat kami, asfiksia itu bisa jadi sekunder. Sedangkan kalau asfiksia jadi sekunder, levelnya bisa level 3 kalau dia berat. Karena apa? Karena kalau di volume 2, di rule perinatal P1, asfiksia P21 itu bisa dikalahkan sama P05. Dikalahkan semua itu, P05 dan P21 itu dikalahkan sama kode key dan kode bad injury. Ya, ingat-ingat ya. Jadi saya tuh sering sekali ya, memang dikembalikan, tapi referensinya kita kembalikan lagi. Referensinya ini loh, akhirnya di ACC. Jadi hampir untuk kasus bayi kita selalu lolos. Meskipun asfiksia yang pakai CPAP itu di sekunder. Saya mulai untuk yang pertama. Jadi ini analisa koder. Berkas 1 lembar IGD jangan sampai lupa. Kita harus juga membaca. Karena sering sekali di IGD itu ada tindakan. Ya, nanti saya ada kasus contoh misalnya. Jadi ada pasien itu CKD dengan hiperkalemi. Di IGD dia cardiac arrest. Lalu dilakukan resusitasi, tapi di IGD. Nah, rupanya di CPPT tidak dituliskan. Akhirnya sama koder cuma ditulis CKD plus hiperkalemi. Nanti ada contohnya. Sedangkan resusitasinya dan cardiac arrestnya tidak ditulis. Kadangkala koder itu berpikir cardiac arrest itu hanya ketika pasien itu meninggal misalnya. Cardiac arrest, diresusitasi meninggal, baru dia berani memasukkan. Sedangkan cardiac arrest pasien belum meninggal dan sukses itu ada kodenya. Dan itu bisa menaikkan severity menjadi severity level 3. CPPT juga sering. Jadi koder itu juga harus membuka CPPT. Kita lihat. Sering sekali misalnya pemeriksaan penunjang dan obat misalnya ada hipokalemi. Itu sering sekali dokter itu tidak menuliskan. Hiponatremi, dokter kadang DPJB kadang tidak menuliskan. Padahal itu bisa naik menjadi level 2. Jadi pada prinsipnya koder itu harus kepo jika kita menginput severity-nya menjadi severity level 1, kalau bisa 2 atau sampai 3. Karena bisa menaikkan Cashmack Index tadi yang seperti yang dijelaskan sama Dr. Tommy. ICD-10 dan ICD-9. Nah, itu tadi manual book atau ICD-10 volume 2. Kalau sekarang coder itu mungkin susah ya kalau kita harus bawa bukunya volume 2. Padahal sebenarnya kita pakai ICD-10 online itu bisa kita buka langsung ke volume 2-nya. Jadi kita tulis di searching ICD-10 2010. Kita klik WHO, nanti ketemu. Nanti di bagian kita di atas tuh ada, nanti kita pilih yang manual booknya. Itu masuk ke volume 2. Nanti ada contohnya. Koordinasi lintas sektor. Di tempat kami itu kita punya case manager. Jadi case manager rawat inap dan rawat jalan. Jadi coder itu bertanggung jawab mulai dari pasien itu masuk di awal sampai pasien itu pulang. Itu tanggung jawabnya coder. Karena apa? Karena untuk mengatur resource-nya. Pertama nih misalnya, jadi pasien mulai masuk dari awal, nanti case manager yang menghandle dulu. Jadi case manager itu yang memasukkan semua data pasien ke iklim. Kecuali nominal itu ya, kalau di kita masuk ke iklim kecuali nominal biaya itu nggak perlu. Dan dia menulis kode awalnya dulu, diagnosa awalnya. Jadi biasanya ketika pasien masuk 2 hari itu kita bisa mengira-ngira kodingan awalnya, atau apalagi kalau untuk kasus bedah misalnya, jelas bisa sekali dia masukkan. Nanti setelah itu baru yang terakhir coder di Cashmack kita membuka lagi, menganalisa lagi, jangan-jangan ada yang tercecer misalnya diagnosanya. Tujuannya apa? Karena dengan di awal dia sudah memasukkan dan dia tahu jumlahnya yang akan ditanggung sama BPJS, nanti dia case manager juga akan bisa memberitahu DPJP-nya. Dok, alarm lo ya, sudah
sekian misalnya. Atau misalnya nanti DPJP juga akan melihat lagi, jangan-jangan ada diagnosa lain, dok, kok ada terapi ini misalnya. Misal contoh, ada kasus pasien penurunan kesadaran mulai dari di diagnosa stroke. Tapi dokter DPJP itu hanya menulis stroke. Kalau stroke saja, itu berarti level 1. Itu kita bisa mengusulkan ke DPJP, dok, karena penurunan kesadaran sudah masuk ICU, kenapa tidak ditambahin koma? Itu sudah menjadi severity level 2. Itu sudah tinggal nulis penurunan kesadaran koma gitu. Sudah bisa. Jadi severity level 2. Kecuali kalau hemiparasa otomatis harus ada fisioterapinya. DPJP memberikan usulan berbasis bukti layanan. Yang ini tadi yang saya ceritakan, kita bisa mengusulkan. Koder itu nanti bisa mengusulkan. Jadi di tempat kami itu ada sampai dokter itu sampai manut sama kodernya itu ada. Bukan apa-apa. Jadi gini, ada kasus bedah, dokter bedah appendicitis, laparotomi, generalis peritonitis dilakukan laparotomi, dikembalikan sama verifikator. Dok, ini dikembalikan, dokter ada yang kurang di laporan operasinya. Kenapa hanya tulis laparotomi sedangkan di laporan operasinya tidak tertulis secara lengkap? Saya nulis apa, Mas? Kalau emang ada laparotomi berarti ada cuci kavum abdomen, karena peritonisnya itu. Dengan seperti itu sudah ACC verifikator. Misalnya seperti itu. Jadi yang lucu itu dulu ketika 2014 verifikator itu masih berkantor di rumah sakit. Jadi koder jejeran sama verifikator. Dulu 2015 sampai 2016 kalau nggak salah. Jadi kadang itu DPJP itu masuk ke ruang koder. Pernah itu, Mas, saya mau mau operasi fraktur kompresi. Saya mau melakukan laminektomi. Dapat berapa ya? Ya karena seperti itu saya tulis dapat sekian, dok. Kurang gitu, gak ngatasi, Mas. Enaknya tambah yopo, padahal di samping saya itu ada verifikator. Serba salah saya. Jadi gini, dok, kalau misalnya ada laminektomi, ada kena stenosis, kok nggak ada pasang fusinya, dok? Oh iya ya, tak pasang ya, Mas. Lah itu, dok, tambahin itu. Ini udah nambah otomatis. Cuman nggak enaknya, tanyanya aku nambahi opo. Nggak ada verifikator samping saya. Kalau sekarang verifikator sudah nggak ada ya, sudah kembali ke kantornya, jadi lebih enak sekarang. Saya tambahkan lagi, saya teruskan. Contoh analisis berkas RM. Koder menemukan tindakan di lembar IGD seperti ini ya. Jadi kebetulan lembar IGD-nya saya lupa, tidak saya scan. Jadi ini ada kasus yang tadi saya sebutkan, pasien dengan CKD hiperkalium, karena mungkin kaliumnya tinggi, paru-parunya tergenang, akhirnya cardiac arrest, ada aneminya. Kalau kita masukkan ini sudah sedang karena ada hiperkalemi, ada aneminya. Andaikan ini tidak ada menjadi ringan. Oke deh, kalau nggak ada menjadi ringan. Padahal di IGD itu ada tindakan cardiac arrest, dilakukan resusitasi dan sukses. Kadang itu kita kelupaan, tidak melihat di lembar IGD-nya. Kalau kita masukkan cardiac arrest-nya kita masukkan with successful resusitasi, ada kodenya. Kita lakukan tindakan resusitasi di sini menjadi berat. Jadi ketika coder itu menginput, ketika dapat level 1, kita harus berpikir keras, jangan-jangan bisa naik menjadi level 2 atau level 3. Saya teruskan. Referensi kita yang paling kita harus kuasai ICD-10 volume 2. Ini yang paling penting. Kalau volume 1, volume 3 itu kan cuma alfabet atau yang satunya tidak terlalu lengkap. Volume 2 ini sebagai contoh, sebagai manual booknya, sebagai main booknya kalau kita beli barang elektronik, aturan mainnya seperti ini. Ini harus kita kuasai. Berita acara kesepakatan jelas, tapi berita acara kesepakatan itu bisa kita bantah kalau kita punya referensi yang lebih tinggi. Contohnya seperti GERD tadi.
Karena kalau tidak salah di berita acara tahun berapa GRD harus endoskopi. PMK nomor 26 yang terbaru, PMK, nah ini PMK nomor 514 tahun 2015. Karena ini sudah dituliskan dulu di PMK yang awal. Referensi dari JKN itu salah satunya menimbang adanya PMK nomor 514 tahun 2015. Tentang PPK fase ke-1, itu yang paling penting. Panduan praktek klinis fase ke-1. ICD-10 dan ICD-9 IM, kalau sekarang IM. Nanti saya berikan kisi-kisinya. Jadi kayak rumusnya sudah saya gabung jadi satu. ICD-10 itu yang berubah itu kode apa aja, nanti saya gabung jadi satu. ICD-9 juga saya gabung jadi satu dari satu kolom. Saya teruskan. Kode menentukan kode yang benar sesuai ICD-10. Oke, ini salah satu. Misalnya, salah satu contoh. Sepertinya ini kalau kita lihat benar nggak? Anggap aja artritis sebagai primer. Karena mungkin dilakukan astrosentesis atau mungkin injeksi muskular. Terus dia tuh ada DM-nya. Kira-kira menurut kita, ya wes lah, artritis karo DM. Kalau ini kita masukkan kode DM-nya dengan poin di belakangnya ini 1 nggak mungkin, 0 nggak mungkin, karena dengan KAD dengan koma dengan poin 5 gangren nggak mungkin ya, periferal. Maka kita pakai kode 9 menjadi ringan. Sepertinya benar, tapi ini sebenarnya salah. Yang benar kita memakai kode poin 6 menjadi sedang. Dari mana referensinya? Dari volume 2 tahun 2010. Andaikan JKN besok referensinya dirubah nggih, ICD-10 2019, mungkin BPJS bisa bangkrut. Karena DM itu nanti tambahan komplikasinya dengan penyakit lain itu sangat banyak. Ini saya beri contoh. Saya teruskan. Kenapa ini poin 6? Ternyata ada di sini. Referensi tahun di atas adalah volume 2 atau halaman 63. Ini salah satu contohnya. Jika DM ketemu dermatitis aja, DM-nya pakai poin 6. Dermatitis di primer, DM-nya di sekunder, dermatitisnya menjadi level 2. Artritis di sini ada dengan poin 6. Dengan CKD poin 2, dengan N19 poin 2. Sampai ini dermatitis. Ini contoh dari 2010. Saya beri contoh yang untuk 2019. Karena apa? PMK nomor 5376 itu referensinya ICD-10 2010 dan ICD-10 2019. Makanya ada kode U07. Kalau 2010 nggak ada kode U. Yang ada di 2019. Makanya COVID pakai kode U07 karena mereka memakai ICD-10 2019. Moga-moga aja kalau ada IM ini nanti yang dipakai referensinya tahun 2019. Saya beri contoh, saya kasih ini, saya teruskan. Ini contohnya versi ICD-10 2019 komplikasi DM, GE saja sudah bisa jadi komplikasi. Andaikan seperti ini mungkin GE tidak ada yang level 1, jadi level 2 semua. Kurang. Dengan sepsis poin 6. Dengan apa namanya? Dengan kode G juga banyak dengan poin 6. Saya teruskan. Dengan stroke. Dengan stroke dengan poin 6. Stroke dan DM berarti DM-nya nanti pakai E14.6. Selama ini mesti nggak boleh kan E11 atau E14.9. Kode I itu banyak sekali. Sampai pada, makanya kalau kita kenal ada istilah gastropati diabetik. Selama ini kalau saya ketemu gastropati diabetik, saya langsung memasukkan kode E14.4 dengan K31. Karena gastroparesis apa namanya? Karena dia itu ada penurunan kelemahan otot pada gastro sehingga karena DM-nya sehingga dia harus dirawat inap.
Jadi dan tidak ada penolakan. Saya pakai kode E11.4 itu nggak ada penolakan untuk gastropati diabetik. Gastropati diabetik. Saya teruskan. Nah ini yang contoh tadi dok, yang contoh GERD. Tadi karena saya ada pertanyaan kita ganti dispepsia, ya kan? Terus karena dispepsia sedikit, makanya diganti aja GERD. Jadi DPJP kami sudah kooperatif, beliau mau dan memang lebih mendekati itu daripada kolik abdomen. Jadi referensinya ini di sini tertulis gejala khas GERD. Jika gejalanya itu di atas 40 tahun, bisa langsung diendoskopi atau tanpa gejala alarm ya. Gejala alarm itu ada hematemesis melenanya, ada penurunan BB-nya, itu harus diendoskopi. Jikalau rata-rata kan tidak sampai seperti itu ya. Tanpa gejala alarm, maka harus ada terapi PPI dulu, proton pump inhibitor dulu, sampai dengan baik sekitar 4 minggu. Dirawatkan tidak sampai 4 minggu, jadi bisa. Dan ini di PMK 514 tahun 2015. Jenengan bisa mengeksplor semua, karena di situ sekitar ada 1000 diagnosa yang bisa jenengan eksplor untuk jadikan eksplorasi kalau ada verifikator yang mengembalikan misalnya untuk kasus-kasus penyakit yang lain. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya teruskan. Nah ini contoh gejala alarmnya. Nah sekarang sekarang ini kan kemarin Presiden Jokowi kan mengangkat tema stunting atau misalnya anak-anak yang malnutrisi. Kita selalu memakai kode E44 untuk malnutrisi dan tidak pernah ditolak. Kalau malnutrisi aja kadang verifikator mintanya E46 dan tidak nambah. Penyakit apapun dengan malnutrisi yang kode E46 itu tidak nambah. Kita selalu pakai E44.0 atau E44.1. Caranya seperti apa? Kita memakai aplikasi Anthroplas miliknya WHO. Jangan bisa download di Google, bisa di-download. Caranya mudah sekali. Karena apa? Kode E44.0 dan kode E44.1 itu harus menunjukkan standar deviasi. Cara mencarinya standar deviasi sudah dipermudah dengan memakai aplikasi Anthroplas. Ya. Contohnya ini, di sini kan tertulis standar deviasinya untuk yang moderat malnutrisi 2 sampai 3. Kita tinggal memasukkan buka Anthroplas ini, kita klik ini, nanti kita masukkan tanggal masuk pasien, tanggal masuk ketika dirawat. Setelah itu di bawahnya itu ulang tahunnya, kelahirannya, tanggal lahirnya pasien. Di sebelah kanannya itu nanti ada BB-nya. BB-nya ketika dia masuk, ketika hari itu dia masuk, BB-nya berapa, tinggi badan kosongnya aja, kasih 0. Nanti ketika klik, seperti ini nanti hasilnya. Ini kita print, kita lampirkan. 100% di ACC sama verifikator. Tanpa dia nanya terapinya apa. Nah, terapinya kan selama dirawat kan terapi ada ahli gizi yang selalu itu. Jadi di sini langsung tertulis nanti standar deviasinya berapa. Ini 1,4 berarti dia di E44.1. Ada pertanyaan? Atau mungkin sudah pernah memakai ini ya? Belum. Karena beberapa kali memang ada rumah sakit yang studi banding ke kita jelaskan ini ternyata belum memakai. Tidak tahu caranya menerapkan. Jadi untuk menerapkan E44 pakai standar deviasi kita download aplikasi Anthroplas WHO. Dan saya jamin penyakit apapun jika malnutrisi di sekunder severity level 2 atau severity level 3 untuk menaikkan severity untuk klaim. Saya teruskan. Nah ini saya beri contoh perinatal. Seperti yang saya jelaskan yang di awal, bayi itu ternyata memang ada aturannya untuk menginput dia itu di primer atau di sekunder.
Kadang bayi baru lahir, pertama memang kadang BB-nya dulu kita masukkan. Tapi proses kelahirannya dan kondisi yang dialami bayi ketika dilahirkan itu ada rule-nya. Halaman 120 kalau jenengan nanti mau membuka di ICD-10 2010 volume 2. Nanti jenengan pelajari sendiri. Misalnya di sini ada kasus bayi prematur spina bifida placental insufficiency, yang jadi primer mana? Bukan prematurnya, ternyata kode Q-nya. Karena dia ada cacat bawaan ketika dilahirkan. Otomatis dia langsung, kalau ini di atas ada asfiksi, sudah bisa dapat 15 juta satu klaim minimal. Yang berikutnya di sini juga ada. Ini contoh kode yang Q yang lain. Jadi dengan ini kuncinya di sini, ini yang benar. Ini contoh dia masuknya, tapi kodenya cara mengisinya gini. Karena itu ada section A dan section B, C dan D. Jadi di sini dijelaskan P20 P21 prematur dengan anu sendiri nanti ya. Nggak kelihatan saya. Saya teruskan. Nah, ini salah satu contoh untuk IM Indonesia modifikasi. Sudah saya ada 1120 tambahan. Kurang besar ya ini Mas. Bisa dibesarin ya. Jadi kode A, kode B banyak sekali. Nah, ini kode U ini juga ada U08. Nanti ini berarti tambahan. Kalau di 2010 nggak ada kode U. Terus untuk ICD-9-nya ada 279 tindakan. Misalnya kalau dulu tuh ada istilah ARF atau acute renal failure, itu cuma satu kode N17. Sekarang dibagi menjadi beberapa state. Kalau nggak salah ada 3 tahap, ada 3 state. State 1, 2, 3. Sebenarnya saya itu sudah punya kapan kita menegakkan state 1, kapan kita menegakkan state 2-nya, kapan kita menegakkan state 3, bisa dilihat di BA sebenarnya. Di berita yang apa namanya? Yang terakhir, yang 2019. Berita acara kesepakatan di 2019 kemarin. Yang terbaru, yang ditandatangani di tahun 2021. Ada di situ. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin diteruskan dengan diskusi, mungkin tanya jawab, apa namanya, mungkin ada, kalau saya tidak bisa menjawab mungkin ada dari coder lain yang bisa menjelaskan misalnya.